Perkenalkan, nama saya Mila Audia, Standbook A40120117. Saya mahasiswi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tadulako. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai penelitian tindakan kelas. Nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan materi PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih itu PTK? PTK atau penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Secara singkat, PTK dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Nah, adapun tujuan PTK adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah. Dan untuk manfaat PTK itu sendiri adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di sekolah atau di kelas, mengembangkan kerja profesional guru, melatih guru untuk menjadi pemecahan masalah yang andal dan melatih kreativitas guru dan siswa. Nah, materi berikutnya yaitu prinsip-prinsip PTK. Secara umum ada 4 prinsip kunci penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama, kritik reflektif, yaitu suatu perhitungan situasi seperti catatan atau dokumen pejabat digunakan untuk membuat tuntutan tersembunyi menjadi lebih baik. Kedua, kritik dialektika, digunakan untuk memahami antara fenomena dan konteksnya. Ketiga, sumber daya kolaboratif. Prinsip ini mempersyaratkan bahwa setiap gagasan seseorang sama penting dengan sumber daya potensial. Yang keempat, ambil resiko. Proses perubahan mengancam semua cara yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperlukan kejelian untuk mengambil resiko. PTK memiliki karakteristik tersendiri sebagai pembeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Adapun beberapa karakteristik tersebut adalah yang pertama, PTK hanya dilakukan oleh guru yang memahami bahwa proses pembelajaran perlu diperbaiki dan ia terpanggil jiwanya untuk memberikan tindakan-tindakan tertentu untuk membenahi masalah dalam proses pembelajaran dengan cara melakukan kolaborasi. Nah, kedua, refleksi diri. Refleksi merupakan salah satu ciri khas PTK yang paling esensial dan ini sekaligus sebagai pembeda PTK dengan penelitian lainnya yang menggunakan responden dalam mengumpulkan data. Sementara dalam PTK, pengumpulan data dilakukan dengan refleksi diri. Ketiga, penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam kelas sehingga interaksi antar siswa dan guru dapat terfokuskan. Kemudian yang keempat, PTK bertujuan untuk memperbaiki dan proses pembelajaran secara terus-menerus. PTK dilaksanakan secara berkesinambungan di mana setiap siklus mencerminkan peningkatan atau perbaikan. Nah, kemudian yang kelima, PTK merupakan salah satu indikator dalam peningkatan profesionalisme guru karena PTK memberi motivasi kepada guru untuk berpikir kritis dan sistematis. Kemudian yang keenam, PTK bersifat fleksibel sehingga mudah untuk diadaptasikan dengan keadaan kelas. Kemudian yang ketujuh, PTK menggunakan metode kontekstual. Kemudian yang kedelapan, PTK dalam pelaksanaannya terbagi dalam beberapa pembagian waktu atau siklus. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, PTK tidak dapat diatur secara khusus untuk memenuhi kepentingan penelitian semata. Kemudian jenis-jenis PTK. Adapun jenis PTK antara lain yang pertama, PTK diagnostik, yaitu penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Kedua, penelitian tindakan kelas partisipan. Apabila peneliti terlibat langsung di dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian yang berupa laporan. Ketiga, penelitian tindakan kelas empiris. Ialah apabila peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membuktikan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama 44 aksi berlangsung. Yang keempat, PTK eksperimental. Ialah apabila diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, materi selanjutnya yaitu model-model PTK. Yang pertama, model Kurt-Lewin. Model ini merupakan dasar atau acuan pokok dari adanya berbagai model penelitian tindakan lainnya, khususnya PTK. Kurt-Lewin adalah orang yang pertama kali memperkenalkan AR,
konsep pokok penelitiannya terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, kedua tindakan atau acting, ketiga pengamatan atau observation, dan yang keempat yaitu refleksi atau metode. Hubungan keempat komponen tersebut merupakan suatu siklus. Yang kedua, model Chemist and McTaggart. Model ini merupakan pengembangan konsep dasar dari K. Lewin. Hanya saja komponen tindakan atau acting dan pengamatan atau observasi sebagai satu kesatuan. Karena kenyataannya, antara implementasi acting dan observasi merupakan dua kegiatan yang terpisahkan yang dilakukan dalam satu kesatuan waktu. Begitu berlangsungnya suatu acting, maka observing harus dilaksanakan. Jadi merupakan satu perangkat atau untayan yang setiap perangkat berisi 4 komponen sebagai siklus atau putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Jumlah siklusnya bergantung permasalahan yang harus atau yang perlu dilakukan. Ketiga, model Johan Elliot. Model ini pun merupakan pengembangan dari konsep dasar model Lewin. Di sini bahwa dalam satu tindakan terdiri dari beberapa langkah atau step, yaitu langkah tindakan 1, 2, dan 5, dan langkah tindakan 3. Dengan dasar pemikiran bahwa dalam suatu mata pelajaran terdiri dari beberapa pokok bahasan, dan setiap pokok bahasan tersebut terdiri dari beberapa materi yang tidak dapat diselesaikan dalam satu kali tindakan dalam suatu KBM. Yang keempat, model Hopkins. Model ini berpijak pada desain model PTK pendahulunya. Nah, kemudian materi desain PTK. Dari beberapa desain model PTK yang ada, maka desain yang paling mudah dipahami dan dilaksanakan untuk PTK yaitu desain model Chemist dan McTaggart. Menurut Chemist dan McTaggart, penelitian tindakan dapat dipandang sebagai satu siklus spiral dari penyusunan, perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi, dan refleksi yang selanjutnya mungkin diikuti dengan siklus spiral berikutnya. Dalam pelaksanaannya, ada kemungkinan peneliti telah mempunyai seperangkat rencana tindakan atau yang didasarkan pada pengalaman sehingga dapat langsung memulai tahap tindakan. Ada juga peneliti yang telah memiliki seperangkat data sehingga mereka memulai kegiatan pertamanya dengan kegiatan refleksi. Akan tetapi pada umumnya para peneliti mulai dari fase refleksi awal untuk melakukan studi pendahuluan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya diikuti perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang diuraikan sebagai berikut. Nah, pertama, refleksi awal dimaksudkan sebagai kegiatan penjagaan yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi tentang situasi-situasi yang relevan dengan tema penelitian. Kedua, penyusunan perencanaan didasarkan pada hasil penjagaan refleksi awal. Secara rinci, perencanaan mencakup tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau merubah perilaku dan sikap yang diinginkan sebagai solusi dan permasalahan-permasalahan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan menyangkut apa yang dilakukan peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan atau perubahan yang dilaksanakan berpedoman pada rencana tindakan. Yang keempat, observasi atau pengamatan. Dalam PTK dapat disejajarkan dengan kegiatan pengumpulan data dalam penelitian formal. Yang kelima, refleksi. Pada dasarnya, kegiatan refleksi merupakan kegiatan analisis, sintetis, interpretasi terhadap semua informasi yang diperoleh saat kegiatan tindakan. Dalam kegiatan ini, peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil-hasil atau dampak dari tindakan. Setiap informasi yang terkumpul perlu dipelajari kaitan yang satu dengan lainnya, dan kaitan dengan teori atau hasil penelitian yang telah ada dan relevan. Pada hakikatnya, model Chemist dan McTaggart berupa perangkat-perangkat atau uraian dengan setiap perangkat terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi yang dipandang sebagai suatu siklus. Nah, kemudian materi perbedaan PTK dan penelitian lainnya. Perbedaan PTK dan penelitian lain adalah PTK bertujuan menyelesaikan masalah, sedangkan penelitian yang lain bertujuan membuktikan hipotesis yang ada. Awal dari sebuah penelitian adalah adanya sebuah masalah. Selanjutnya, alur penelitian tindakan kelas. Yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, perumusan masalah. Ketiga, tujuan atau indikator keberhasilan. Keempat, kajian teori dan empiris. Kelima, hipotesis tindakan. Keenam, perencanaan tindakan. Dan yang ketujuh, pelaksanaan tindakan. Kedelapan, analisis data. 9, indikator keberhasilan. 10, jika belum tercapai maka refleksi. Dan yang ke-11 yang terakhir, jika tercapai maka stop atau pemantapan. Itu tadi penjelasan materi mengenai PTK dari saya. Adapun
saya akhiri. Wassalamualaikum.